Pernah nggak sih lu kepikiran kalau misalnya kenapa IHSG kita meningkat, bahkan nih lu bisa lihat ya sampai 9.000 cuy di hari ini. Dan tapi di sisi lain ekonomi kita malah menurun ya. Dan ini menurut keyakinan gua kalau misalnya ada beberapa alasan kenapa hal ini bisa terjadi ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih IHSG itu kita meningkat tapi ekonomi negara kita malah makin menurun. Karena banyak yang bilang kalau misalnya percuma IHSG itu meningkat, tapi kalau misalnya harga-harga di pasaran kita, mau itu di pasar, di Alfamart, dimanapun toko pembelanjaan itu malah menurun ya dari segi konsumtifnya atau perputaran uangnya. Nah, hal ini sebenarnya guys ya, menurut keyakinan gue sendiri nggak ada persamaan atau kaitannya antara IHSG dan juga ekonomi keadaan kita. Walaupun pada hakikatnya ada beberapa alasan yang menurut gue ini bisa terjadi ya. Disclaimer dulu, di sini gue bukan ahli finansial, gue bukan ahli apapun itu, gue cuma sharing doang sebagai masyarakat biasa atau rakyat biasa ya. Yang pertama tentunya pasar saham melihat ke arah masa depan atau forward looking. Nah, hal ini tuh terjadi karena apa? Karena bisa jadi IHSG ini mencerminkan ekspektasi investor yang ada di negara luar atau orang asing terhadap laba suatu perusahaan di masa depan. Jadi bukan menggambarkan kondisi ekonomi saat ini di negara kita. Makanya kenapa para investor itu kalau misalnya dia mau percaya kalau misalnya ekonomi itu akan membaik, pastinya semua perusahaan itu akan mencetak laba terbesar mereka. Dan mereka tetap bisa beli saham dan juga bisa membuat IHSG naik. Walaupun nih guys ya, data ekonomi kita itu malah melemah. Contohnya hal kecil, mungkin dari hal kayak dolar lah. 1 dolar sekarang itu 16.000, bahkan mau menyentuh 17.000. Tapi dulu kalau misalnya kita bandingin, bahkan pernah 13.000, 12.000, 11.000, tapi sekarang malah melemah cuy. Dan ini kalau misalnya kita di ekonomi atau di global politik sekarang yang nggak jelas, tentunya banyak kejutan-kejutan yang akan hadir di tahun 2026 nanti. Yang kedua alasannya menurut keyakinan gue sendiri karena kebijakan moneter dan suku bunganya. Nah, dari hal ini tentunya Bank Sentral sendiri bisa menurunkan suku bunga atau mempertahankan tingkat bunga rendah saat ekonomi kita melemah. Nah, tentunya pengurangan dari biaya peminjaman, mendorong investasi, dan uang yang mengalir ke pasar-pasar saham itu akan memengaruhi obligasi dan sampai obligasi itu sendiri bisa menurun ya. Dan hal inilah kenapa membuat harga saham itu malah naik walaupun ekonomi kita malah menurun. Yang ketiga tentunya adanya penguatan di segmen-segmen tertentu. Kayak semuanya ekonomi tuh nggak semua sama guys di berbagai sektor. Misalnya di perusahaan ekspor itu bisa mendapatkan keuntungan dari nilai tukar atau permintaan dari masyarakat asing atau para investornya. Selain itu juga banyak teknologi dan juga komoditas yang lain itu bisa kuat walaupun konsumsi domestik atau konsumsi lokal nih masyarakat Indonesia itu melemah. Karena ada beberapa saham-saham itu yang naik, tentunya saham-saham yang besar kayak mungkin salah satunya itu Big Four. Mereka itu juga bisa mengangkat IHSG walaupun perekonomian kita itu secara keseluruhan tidak tumbuh secara kuat atau signifikan. Nah, hal inilah yang dimana akan mempengaruhi masa depan dari ekonomi dan juga IHSG sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang atau kira-kira ada yang gak setuju sama pendapat gue, coba tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berpendapat kira-kira kenapa sih IHSG dan juga ekonomi kita itu gak pernah berkaitan ya, atau gak pernah relevan. Dan lu bisa lihat, gue yakin sih IHSG sesuai apa kata Pak Purbaya lah, gak ada yang nyangka cuy IHSG bisa di 9.075. Gila bro. Nanti kalau misalnya pasar kripto naik, pasar saham naik, makin gacor lagi ya bre. Makanya buat teman-teman dari sekarang coba belajar investasi kecil-kecilan. Jangan sampai teman-teman kalah sama teknologi. Kita itu harus lebih kuat dibandingkan mereka-mereka yang cuman ciptaan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada komentar, coba tulis di kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya cuy. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.